Kata orang, kalau udah jodoh nggak akan kemana. Bener nggak ya? Halo semuanya, ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Kayaknya enak ya teman-teman, kalau kita membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan percintaan. Karena apa teman-teman? Banyak sekali sahabat-sahabat Pagar Kehidupan, baik yang di komentar maupun di email curhat, yang selalu punya masalah berkaitan dengan percintaan. Nah betul, kali ini izinkan saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan untuk membedah kembali masalah percintaan. Namun kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan jodoh. Jodoh itu ada nggak sih? Sekarang saya ingin kamu jujur kepada saya. Ada nggak di antara kamu yang mengalami sebuah peristiwa takut tidak ketemu jodoh? Siapa coba di antara kamu? Takut karena kalau kamu hidup nggak ketemu jodoh, jadi perawan tua dan perjaka tua. Siapa di antara kamu yang takut tidak ketemu jodoh? Katakan saya dalam hati coba. Saya tahu, walaupun saya tidak bisa mendengar kamu, banyak di antara kamu yang mulai cengar-cengir, karena saya bisa nebak isi kepala kamu. Kamu takut kan bahwa hidup kamu ini tidak bisa ketemu dengan jodoh yang entah di mana saat ini? Atau bisa jadi juga ada beberapa di antara kamu, mohon maaf, yang baru bercerai, baru putus cinta, dan merasa putus asa. Aduh mas bro, kira-kira jodoh tuh ada gak sih? Gue udah capek-capek berharap, udah capek-capek gue memperbaiki cinta, tapi kandas juga. Oh jodohku, dimanakah engkau berada? Kakanda rindu kepadamu. Banting botol, keluar burung merak. Kukuruyuk. Lebaynya kok sampai galaksi Andromeda? Jangan dong. Itu kan yang ada dalam pikiran kamu karena kamu takut tidak mendapatkan jodoh. Aduh. Nah sekarang, pertama saya ingin bertanya dulu sama kamu. Kamu sendiri nih yang mendengarkan saya, tahu gak sih pengertian jodoh itu apa? Kalau saya bertanya sama kamu, jodoh itu apa sih? Apa yang ada dalam pikiran kamu? Saya jamin yang ada dalam pikiran kamu ketika saya bertanya jodoh itu apa, kamu akan berkata, oh jodoh itu adalah seseorang yang sudah dipastikan langgeng bersama kita mas bro. Jodoh itu adalah seseorang yang ibarat kata pasti ketemu dengan kita mas bro. Dan jodoh itu mas bro adalah seseorang yang bisa menerima kita apa adanya. Itu semua pasti tebakan kamu. Betul kan? Benar apa enggak? Dan saya punya kabar buruk. Kalau memang itu tebakan kamu, semuanya salah. Waduh, mas bro, gimana caranya? Pengertian jodoh kan emang itu semua. Kenapa gue dibilang salah? Bener, pengertian jodoh lu semua itu salah. Makanya bisa jadi karena pengertiannya aja salah, mohon maaf, jodohnya pun juga salah. Nah sekarang, saya memohon izin kepada kamu untuk memberikan sebuah gambaran atau pendapat saya mengenai jodoh itu apa sih? Nah ini menarik nih, tolong kamu dengarkan dan simak baik-baik ya. Pengertian jodoh yang paling benar itu adalah seseorang yang bisa berfungsi sebagai seseorang yang mampu untuk melengkapi kamu. Sekali lagi, pengertian jodoh yang benar adalah orang yang bisa hadir dalam hidup kamu, yang berfungsi untuk saling melengkapi di dalam hidup kamu. Saya kasih garis bawahi di sini kata saling. Kalau kamu menemukan kata saling, itu berarti membutuhkan usaha kedua belah pihak. Kalau saya berkata, kalian semua harus saling menghormati, itu berarti kamu dan orang lain harus sama-sama menghormati. Kalau saya bilang kamu harus saling memaafkan, itu berarti kamu dengan orang lain harus sama-sama memaafkan. Itu fungsi kata saling. Nah tadi saya bilang, pengertian jodoh yang betul adalah ketika kamu bertemu dengan orang yang bisa saling melengkapi. Nah percaya atau enggak, kekeliruan ini nih yang bikin kamu jadi gampang putus. Dan percaya atau enggak teman-teman, ini juga loh yang membuat kamu mungkin, mohon maaf, gampang mengatakan kata cerai kepada pasangan kamu hanya karena masalah-masalah sepele. Padahal, sekali lagi saya bilang, di situ terdapat kata saling melengkapi. Itu berarti yang namanya cinta gak bisa hasil kerja dari satu orang saja. Nah,
Kamu pernah dengar nggak teman-teman? Ada orang yang mengatakan, Mas bro, kalau orang udah jodoh mas bro, itu pasti langgeng sampai mati. Gak akan bisa cerai mas bro. Kalau orang udah jodoh tuh mas bro, itu paling dipisahkan oleh maut. Tidak ada yang bisa memisahkan orang kalau udah jodoh. Kalau jodoh gak mungkin bisa cerai mas bro, karena mereka udah sama-sama cocok mas bro, jadi gak mungkin cerai. Pertanyaan saya, apakah pendapat itu benar? Jawabannya salah. Begini teman-teman, jodoh itu bukan berarti langgeng. Hal yang membuat kamu dan pasangan kamu langgeng adalah keputusan kamu dan pilihan kamu. Saya ulangi sekali lagi biar jelas. Jodoh itu bukan berarti pasti langgeng atau lancar. Yang membuat hubungan kamu menjadi lancar dan langgeng adalah keputusan dan pilihan kamu berdua. Titik. Masuk akal? Masuk akal kan? Kamu setuju kan dengan perkataan saya? Bahwa setiap orang itu bisa bercerai bukan karena yang maha kuasa menakdirkan cerai, tapi memang karena salah satu dari keduanya memutuskan untuk bercerai. Nah sekarang pertanyaannya begini, Mas bro, gua punya orang tua udah bercerai. Atau mungkin kamu sudah punya suami atau mantan suami, mantan istri, dan kamu bingung ingin bertanya kepada saya, kira-kira mas bro, yang bisa membuat seseorang pasangan itu bercerai itu apa sih? Jawabannya sepele. Yang bisa membuat orang bercerai itu adalah karena salah satu mengambil keputusan yang keliru atau salah berdasarkan ego. Saya ulangi sekali lagi. Yang bisa membuat orang bercerai ataupun putus adalah karena salah satu di antara kamu mengambil keputusan yang keliru atau salah karena mengedepankan ego. Contoh kasusnya begini. Kalau ada orang bisa menjadi pacar atau suami istri, bisa jadi sebenarnya mereka itu cocok. Bisa jadi. Tapi karena ego mereka di tengah jalan terlalu tinggi, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bisa jadi awal sebuah hubungan lancar, pernikahannya awal-awal lancar. Tiba-tiba di tengah jalan, suami kamu, istri kamu melakukan kekerasan rumah tangga. Kamu dipukul, kamu ditonjok, kamu dilempar barang, kamu dihina, diinjak-injak. Apakah yang Maha Kuasa mengizinkan itu terjadi? Tidak. Itu adalah keputusan dari pasangan kamu yang egois ingin menindas kamu. Padahal sebenarnya kamu berdua cocok, cuman egonya dia terlalu tinggi. Dari situ biasanya terjadi perceraian. Dan dari sini juga biasanya terjadi putus hubungan asmara. Nah sekarang saya tanya sama kamu, kalau seandainya orang yang tadinya melakukan KDRT, tiba-tiba dia meredam egonya, dan tiba-tiba dia menjadi orang baik, kira-kira cerai gak? Kira-kira putus gak hubungannya? Enggak kan? Berarti apa? Yang mengakibatkan seseorang menjadi putus hubungan dan bercerai adalah karena ego orang itu lebih tinggi dibandingkan toleransinya. Dia tidak bisa mengendalikan diri untuk memukul kamu, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak selingkuh, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk menghargai kekurangan kamu. Sehingga terjadi pertikaian dan akhirnya perceraian atau putus hubungan. Betul apa enggak? Nah sekarang orang-orang di sekitar saya itu banyak mengalami yang namanya ilusi percintaan. Ilusi percintaan itu intinya gini. Kamu terlalu tinggi memandang hal yang namanya hubungan asmara. Patokan kamu bukan sesuatu hal yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri di dunia nyata. Tapi sayangnya patokan kamu adalah film drama di TV, sinetron di TV, atau video klip cinta yang kadang-kadang noraknya bukan main. Kasihan saya terhadap mereka, sekasihan juga saya terhadap kamu yang menjadi korban-korban film-film romantis. Karena apa? Itu semua kan buatan sutradara, tidak real. Kamu gak percaya kalau itu tidak real? Nah sekarang saya ajak kamu untuk berpikir suatu hal yang realistis. Sekarang kamu pikirkan deh, pikirkan artis Indonesia, gak usah jauh-jauh keluar. Pikirkan artis Indonesia yang kamu ketahui baru bercerai. Pikirin aja, satu, gak usah banyak-banyak, satu pasangan. Dan kamu lihat artis itu,
Percaya gak sih, dulu ketika mereka masih pacaran, ketika mereka masih baru nikah, mereka romantisnya sama loh lebaynya kayak kamu. Mereka mengatakan seolah-olah dunia ini tidak terpisahkan oleh apapun ketika kita berdua bersatu. Cielah, ujung-ujungnya cerai. Gubrak gak loh? Nah gimana, benar kan apa kata saya? Iya sih mas bro, gue tahu banget kalau yang namanya percintaan itu sebenarnya kadang-kadang orang suka lebay. Nah sekarang pertanyaannya simple, gimana dong caranya mas bro supaya saya nih bisa menemukan jodoh seandainya saya belum punya jodoh, dan gimana caranya supaya saya ketemu jodoh tuh yang tepat gitu, nggak salah lagi, nggak ngaco lagi, caranya gimana? Nah caranya begini, pertama kamu harus tahu pengertian jodoh yang saya bilang tadi. Tadi saya bilang apa pengertian jodoh? Jodoh adalah orang yang bisa saling melengkapi dengan kamu. Saya bilang kalau kata saling berarti dua orang, bukan kamu sendiri, bukan hanya pasangan kamu sendiri. Nah selama ini kan kalau saya bertanya soal jodoh, kamu akan mengatakan jodoh itu mas bro adalah orang yang bisa menerima kekurangan gua apa adanya mas bro. Jadi gua sekarang nunggu nih sampai ketemu orang yang bisa menerima kekurangan gua apa adanya mas bro. Jawaban itu adalah jawaban yang sangat-sangat keliru dan menjauhkan kamu dari jodoh yang tepat. Lah kok bisa keliru mas bro, kelirunya di mana? Yang benar itu bukan begitu. Yang benar itu adalah kamu ganti kalimat di otak kamu dengan kalimat mulai detik ini gue mencari orang yang mana kekurangannya bisa gue toleransi. Jadi bukannya kamu minta ditoleransi kekurangan kamu apa adanya, ganti dengan pola pikir gue mencari orang yang kekurangannya bisa gue toleransi. Itulah jodoh gue, titik. Jadi ketika kamu sekarang udah punya pasangan dan memutuskan untuk menikah, atau mungkin kamu sedang masanya deket-deketan memutuskan untuk jadi kekasih, kamu bertanya jangan, dia bisa gak ya terima kekurangan gue? Jangan. Yang kamu tanyakan adalah, bisakah aku bertoleransi dengan kekurangannya? Bisa enggak? Kalau bisa, bagus. Itulah cinta yang sangat realistis dan benar. Itulah yang namanya jodoh. Nah sekarang, daripada kamu ngangguk-ngangguk sendiri, mungkin senyum-senyum sendiri, nyengir-nyengir sendiri, gimana kalau saya mengadakan sebuah games atau permainan? Ya, ini berlaku khusus buat kamu yang katanya mau nikah. Jadi buat kamu sekarang nih yang mau nikah dengan pasangan kamu, terus mengalami keraguan gitu, kira-kira nih pasangan gue tepat gak sih mas bro buat gue? Kamu ikuti games ini deh. Kamu ikuti games ini dan ini bisa jadi acuan yang paling benar apakah kamu perlu menikahi dia atau ditunda dulu. Ya, games ini saya beri nama games mencari jodoh yang tepat ala pagar kehidupan. Caranya sederhana. Sekarang kamu boleh menggunakan kertas, boleh juga mungkin kamu sekedar menjawabnya secara spontan. Yang penting kamu patuhi aturan mainnya. Aturan mainnya adalah waktu yang saya berikan untuk kamu adalah cuman 10 detik. Benar, cuman 10 detik. Dari 10 detik ini saya punya pertanyaan yang harus kamu jawab langsung secara spontan. Gampang kan? Siap gak nih? Siap ya? Oke, lanjut. Sekarang saya minta tolong kamu bayangkan pasangan yang kamu cintai tadi. Bayangkan wajahnya, bayangkan mungkin fisiknya, bayangkan dirinya di pikiran kamu, bayangkan dia. Nah sambil kamu membayangkan dia, kamu tolong jawab satu pertanyaan saya dalam waktu 10 detik. Kamu siap? Pertanyaannya adalah begini. Tolong sebutkan 8 kekurangan dari pasangan kamu mulai dari sekarang. 1, 2, 3, ayo harus 8. Kekurangan lo ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Coba. Selesai udah gak boleh yang masih mikir, gak boleh mikir. Udah selesai, cukup. Sekarang saya tanya sama kamu. Ketemu gak 8? Coba, ketemu gak 8? 10 detik tuh. Aduh mas bro cepet banget. Apalagi kalau gue disuruh mikir kekurangan pasangan gue susah mas bro. Kalau kelebihannya gue tahu, kalau kekurangannya gue gak tahu, harus mikir. Nah ini nih,
Kamu tahu nggak kenapa saya suruh kamu untuk menyebutkan kekurangannya? Karena saya ingin kamu tahu nggak sih sebenarnya kekurangan dari pasangan kamu tuh apa sih? Karena yang bisa membuat hubungan langgeng itu adalah ketika kamu bisa mentoleransi semua kekurangan pasangan kamu. Itu yang benar. Seandainya kamu sudah menghafal kekurangan pasangan kamu dan kamu masih mau lanjut menikahi dia, itu hebat. Itu yang namanya cinta sejati dan itu adalah jodoh. Itu teman-teman. Sekarang saya tanya, dari 8 yang saya minta ketemu berapa? Kalau ketemu 5, lanjut nikah boleh. Tapi kalau ketemu di bawah 5, mohon maaf. Pending dulu, tunda dulu. Karena itu berarti kamu belum siap menerima dia sebagai jodoh kamu. Masuk akal kan? Karena apa? Pernikahan dan cinta itu intinya adalah menerima kekurangan, bukan hanya sekedar mengagumi kelebihan. Teman-teman, saya itu sangat menyayangi kamu. Saya ingin semua sahabat Pagar Kehidupan menjadi orang yang berpikiran maju, terutama soal cinta. Jadi mulai saat ini, kalau kamu ngeliat cowok ganteng, kamu tanya, gue bisa nggak ya nerima kekurangan dia? Gue kan nggak tahu kalau dia lagi ngupil gimana. Kalau kamu laki-laki, kamu ngeliat cewek cantik, kamu tanya, gue bisa nggak ya terima kekurangan dia? Bisa nggak ya gue terima drama yang dia berikan kepada gue? Kan gue belum tahu. Ya udah deh, gue pending dulu rasa cinta gue hadapi dulu orangnya secara realistis. Itu baru orang yang berpikiran maju dalam cinta. Berpikirlah cinta dengan pandangan yang realistis dan berpikirlah bahwa jodoh itu adalah seseorang yang bisa kamu toleransi kekurangannya. Sadari bahwa cinta itu adalah masalah toleransi, bukan masalah pengagungan kelebihan semata. Hindari drama percintaan yang tidak penting dan hargailah hidup kamu dengan penghargaan yang sebaik-baiknya. Kamu lakukan itu semua dan lihat layar kamu sekarang. Di sebelah kiri ada banyak video cinta, di sebelah kanan ada video-video yang bisa mengembangkan kepribadian kamu. Klik salah satu di antara keduanya dan rasakan bedanya ketika kamu menontonnya. Kedua video itu bisa diklik. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Selalu keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.